Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Andika, Pak. Perkenalkan, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PJOK di kelas 4 SD Negeri 13 Banten. Baik Bapak, ini adalah presentasi saya. Apa yang melatar belakangi saya dalam mengangkat hal dan judul tersebut? Pertama, kegiatan siswa yang dominan dalam pembelajaran adalah mendengar, mencatat materi, serta mengerjakan latihan soal yang dijelaskan dan dituliskan oleh guru di papan tulis. Yang kedua, siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas menjadi monoton dan siswa kurang termotivasi untuk belajar. Ketiga, siswa malas mengikuti pembelajaran yang banyak dilakukan guru dengan metode ceramah. Keempat, kurangnya inovasi yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Kelima, guru kurang kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. 6. Pembelajaran yang sering terjadi di kelas adalah teacher centered, padahal seharusnya adalah student centered. Solusi dari permasalahan yang melatar belakangi hal tersebut adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mengapa? Baik Bapak, pembelajaran berdiferensiasi memiliki keunggulan diantaranya memperkuat kesadaran akan keunikan setiap siswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka dalam berbagai aspek. Di antaranya mengakomodasi kebutuhan siswa, mendorong keterlibatan, menyediakan tantangan yang sesuai dan menghargai keberagaman gaya belajar siswa. Kompetensi sosial emosional mencakup kumpulan keterampilan sikap dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi, beradaptasi, dan berhasil dalam hubungan interpersonal, mengelola emosi, membuat keputusan yang baik, serta bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Pembelajaran model dengan penerapan problem based learning merupakan salah satu model yang dapat menjadikan siswa aktif, mandiri, menyenangkan, dan mampu membentuk kerjasama yang baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa yang lainnya. Hal ini akan melahirkan keaktifan dan kerjasama yang besar. Manfaatnya untuk membentuk suasana pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Apa yang saya lakukan ini untuk menuju yang namanya well-being, yaitu kesejahteraan psikologis Bapak. Ini adalah yang kita tuju selama ini. Jenis dan tujuan kegiatan saya adalah pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya manfaatnya, kalau dari siswa Pak, manfaatnya siswa akan lebih termotivasi, memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan pengembangan kemampuan berpikir kritis, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan dinamis, serta meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya, manfaat yang akan diraih oleh guru adalah memperluas wawasan guru dan meningkatkan profesionalitas dalam bekerja, meningkatkan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, memberikan motivasi bagi guru-guru lainnya, memperbaiki kinerja guru dalam proses pembelajaran. Dan manfaat bagi sekolah dapat diterapkan dan dilaksanakan terhadap pelajaran yang lainnya, karena yang saya tampilkan ini adalah fleksibel Bapak, tidak mempengaruhi mata pelajaran tertentu, bisa diadaptasi oleh seluruh mata pelajaran. Memanfaatkan model dan metode yang telah berhasil untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengembangkan aspek pembelajaran untuk mendukung tercapainya visi misi sekolah, dan mendorong guru dalam melakukan pengembangan terhadap hasil belajar siswa. Tujuan dan sasaran saya penulisan praktis ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik saya dalam penerapan pembelajaran yang telah saya sebutkan di awal. Sasarannya adalah untuk pembelajaran ini siswa di kelas 4 Bapak, yang sebanyak 15 orang. Bahan dan materi kegiatannya, pembelajaran ini adalah aktivitas pola gerak dasar manipulatif dalam permainan lapangan, yaitu permainan kasti. Cara pelaksanaan kegiatan ini yang sering dilakukan tapi orang tidak memahami bagaimana cara melakukannya Bapak. Cara pelaksanaan kegiatan yang pertama, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan gaya belajar siswa melalui asesmen diagnosis non kognitif. Selanjutnya melakukan pemetaan profil belajar siswa, melakukan pemetaan kebutuhan gaya belajar siswa, dan melakukan pemetaan kompetensi sosial emosional yang akan saya terapkan, serta yang terakhir adalah menyusun rencana pembelajaran. Ini adalah tata cara saya untuk memetakan profil gaya belajar siswa Bapak. Kebanyakan guru memetakan gaya belajar itu menggunakan wawancara, dan itu tidak efektif. Kenapa? Karena jawaban anak berdasarkan wawancara itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Tapi dengan ini, jawaban anak jauh lebih pasti dan didukung dengan kita mewawancari guru kelas di tahun sebelumnya untuk menguatkan hasil ini Bapak. Ini adalah hasil pemetaan kebutuhan gaya belajar murid yang telah saya petakan. Sebanyak 9 orang dari 15 murid saya itu adalah gaya pembelajaran visual, dan
sebanyak 6 orang, sebanyak 5 orang itu adalah auditori dan 2 orang adalah kinestetik. Nah, ini adalah pemetaan. Ketika saya sudah selesai memetakan profil gaya belajar, selanjutnya saya akan memetakan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya melalui dan berdasarkan profil belajar murid tersebut. Nah, ini adalah pemetaannya Bapak. Ini bagaimana saya memetakan asesmen diagnosis kognitif anak yang saya lakukan berdasarkan pemetaan pretest di awal. Selanjutnya ini adalah pemetaan bagaimana saya melakukan untuk memetakan KSE yang akan saya implementasikan di dalam proses pembelajaran. Waktu 1 menit lagi. Siapa? Ini adalah RPP-nya. Ini media dan instrumen. Saya menggunakan diferensiasi konten. Sedangkan instrumennya saya menggunakan ada 3 tahap, yaitu lembar observasi sikap, penilaian dan keterampilan serta pengetahuan. Ini adalah tampilan apanya Pak? Tampilan penilaiannya. Ini adalah hasil yang telah saya capai. Selanjutnya masalah yang dihadapi dan cara mengatasi masalahnya agar siswa dapat memahami mengekspresikan perasaannya. Guru memberikan opsi berupa menempelkan gambar emotikon perasaan sambil menjelaskan maksud dari tiap gambar tersebut. Selanjutnya agar siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model PBL, guru memberikan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan bantuan lebih sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Ini kesimpulannya Bapak. Rekomendasinya adalah intinya sekolah, terutama pimpinan sekolah, dapat mendorong guru lain untuk terus mengembangkan kreativitas dan kemampuan untuk dapat menerapkan strategi dan model pembelajaran yang inovatif yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Ini dokumentasi kegiatannya Bapak. Ini videonya. Ini rekap hasil penilaian pretest dan post-test. Dari hasil yang telah saya lakukan, terdapatlah peningkatan nilai yang cukup signifikan Bapak. Dengan rata-rata nilai post-testnya adalah 85. Baik Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya. Saya Bayu Andika mengucapkan banyak terima kasih Bapak. Baik, bisa lanjut. Baik, terima kasih, menarik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Cuma kami melihat kesanggupan atau kemampuan Bapak untuk menyelesaikan tulisan ini sepertinya ada empat variabel. Ini luar biasa. 3 variabel. 3 ya, berarti pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial dan emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning. Baik. Apa hubungan berdiferensiasi dengan PBL tadi? Siapa? Berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan yang ketika tidak ada dukungan lain, maka diferensiasi tidak akan pernah berjalan Bapak. Maka dukungan untuk mengoptimalkan pembelajaran diferensiasi adalah problem based learning, pembelajaran berbasis problem Pak. Sehingga anak akan diajarkan untuk berpikir kreatif dan guru menahan untuk memberitahukan kepada anak yang akan kita gali agar mereka terbiasa untuk berpikir kritis, mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, dan guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mereka salah. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang akan coba kita gali, kita perbaiki, dan kita bangun bersama untuk diperbaiki kembali menjadi anak yang memahami pembelajaran sesungguhnya Bapak. Baik, di mana kami bisa melihat hubungan antara diferensiasi dengan PBL di laporan Anda? Siapa Pak? Kalau hubungan Bapak, sebenarnya saya mencatat dalam hal ini itu melalui buku harian refleksi Bapak. Nah, inilah yang jarang maaf Bapak, saya kasih satu di sini Pak. Ini yang jarang kita lakukan sebagai guru Bapak. Karena guru kebanyakan itu mengingat apa yang terjadi tapi tidak mendeskripsikannya ke dalam sebuah tulisan. Nah, dari tulisan-tulisan ini saya tidak hanya melihat kekurangan siswa, tapi saya juga menuliskan apa kekurangan saya sebagai guru. Kita bisa lihat di pertemuan di bulan November Bapak, di minggu pertama. Halaman? Ada halamannya? Tidak ada, maaf. Lepas di ini Pak, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 terakhir Pak. 5 terakhir. Nah, di situ saya catatkan Pak. Iya. Nah, pada bagian tahap tengah, respon siswa pada kegiatan belajar itu Pak, sebagian besar anak terlihat antusias dan menikmati untuk dapat mengikuti materi. Itu Pak, maaf saya lupa ketik permen bola kasti, sehingga media pembelajarannya ini adalah anak-anak yang untuk audio Pak. Dan bagaimana itu nanti dapat terlihat dengan jelas ketika saya memberikan banyak media sesuai kebutuhan gaya belajar anak Pak. Nah, kalau saya ingin mereka memahami sebuah konsep, maka saya akan memberikan materi yang media pembelajaran yang seperti ini, media poster, gambar, dan ini Pak, kartu bergambar.
Nah, ketika saya ingin mereka memahami lebih rinci mengenai teknik gerak, maka saya akan membuat unit pembelajaran berbasis augmented reality, Pak. Izin mungkin terakhir, PBL di olahraga nih, yang materi ini, pasti apa bentuk itunya, bentuk soal yang saudara berikan ke siswa, yang konkretnya. Siapa, Pak? Saya memberikan dua benda, Pak. Yang pertama lembar kerja peserta didik, Ya. Yang kedua adalah kartu pertanyaan yang sifatnya konstruktif, Bapak, sehingga membangun mereka untuk dapat berpikir kritis, tidak lagi nah apa, tapi bagaimana. Baik. Nah, gitu, Pak. Cukup kan? Siap. Ustaz, silakan tambah. Terima kasih. Siap, Pak. Pertanyaan pertama, apakah hanya PBL yang cocok untuk pembelajaran berdiferensiasi? Siap. Berdasarkan pengalaman saya, best practice ini juga telah saya diseminasikan kepada beberapa rekan, termasuk ketika saya melaksanakan kegiatan Lokakarya 3 calon guru penggerak angkatan 9 ini, Pak. Jadi kalau kita berbicara PBL atau yang lainnya, sebenarnya satu di antara lainnya itu cocok, Pak. Karena kenapa saya menganggap PBL? Karena saya ingin mengajarkan bagaimana anak dapat berpikir kritis, Pak. Nah, tidak ada satupun model ataupun metode pembelajaran yang dapat dilaksanakan di satu tempat dan berhasil di seluruh tempat. Dan ini salah satu contoh yang berhasil di tempat saya, Pak. Sehingga saya mengangkat ini. Dan ketika saya melakukan diseminasi, model pembelajaran yang saya sampaikan kepada rekan-rekan saya, PBL ini adalah salah satu alternatif untuk melatih anak berpikir kritis. Itu, Pak, dasar saya menganggap. Tolong berikan tanggapan kalau pertanyaan saya ini ya, tolong berikan tanggapan. Mengapa Bapak tidak membuat model sendiri yang mengangkat kearifan lokal di Banten? Mungkin lebih cocok jika dibandingkan dengan PBL. Kalau materi di kelas saya seperti ini, Pak. Tapi kalau tentang kearifan lokal itu biasanya saya letakkan di prakteknya, Bapak. Contoh ketika saya ingin melakukan pemanasan dalam bentuk permainan, saya akan menggunakan, ketika kita ingin melatih gerak kaki, Pak, saya akan memainkan ini, Pak, bambu itu, Pak. Jadi anak berempat yang main sambil main engklek gitu, Pak. Jadi materinya saya sesuaikan ketika di lapangan dan di kelas, Pak. Karena di kelas kan mereka memahami konsepnya dulu sebelum di lapangan. Karena kebanyakan gini, Pak, kita tidak memungkiri banyak orang yang mendeskripsikan guru PJOK karena mereka selalu bilang PJOK itu dari awal semester sampai akhir hanya bola. Dan tertanam di pikiran anak, Pak, bola. Nah, itu yang akan saya coba ubah perlahan, Pak. Tidak secara signifikan, tapi perlahan tapi pasti. Saya yakin dengan penerapan konsep seperti ini, lalu ketika dilakukan nanti, saya akan menjelaskan bagaimana konsep gerak ini dihubungkan dengan kearifan lokal itu tadi salah satunya, Pak. Nah, di lain sisi, saya juga menyisikan dalam beberapa kali pertemuan, misalnya dalam 1 bulan pertemuan 4 kali. Di pertemuan kelima saya akan membebaskan anak untuk melakukan permainan tradisional. Contohnya gasing, yang mereka sering mainkan, sama kaki hantu, Pak. Nah, itu juga salah satu bentuk permainan. Nah, kaki hantu juga saya buatkan ke dalam proyek P5 saya di PJOK. Jadi untuk menjaga nilai-nilai luhur dan kearifan lokal agar ada penerus-penerus orang tua kita di Kabupaten Bengkalis ini, Pak. Begitu, Pak. Oke. Saya kritik sedikit. Siapa? Konsep kelas. Siapa? Konsep kelas itu bukan ruangan. Oke, siapa? Jadi ya, Anda mengatakan tadi ini untuk di dalam ruangan kelas, ya. Konsep kelas itu bukan ruangan. Saya pikir Anda tahu juga tuh, mungkin enggak? Konsep kelas itu konsepnya siswa. Siapa? Jadi baik di dalam maupun di luar. Guru olahraga selalu di lapangan. Lapangan itulah kelasnya. Jadi kelasnya siswa. Nah, makanya ada penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas itu bukan hanya di dalam ruangan. Ya. Oke, itu terakhir. Kalau dilihat dari judul tadi, rumusan masalah, ini sepertinya tesis nih. Berat kan? Berat betul kan? Alhamdulillah. Macam tesis saya tengok. Kalau
ini penelitian tindakan kelas atau praktik terbaik? Praktik terbaik Pak, ini saya dapat dari mengikuti program guru penggerak Pak, di modul 2.1 dan 2.2. Jadi saya improve, alhamdulillah dapat respon yang baik dari pengajar praktik dan DGP Provinsi Riau, sehingga saya coba menerapkan ini karena coba terapkan sesuatu hal. Salah satu contohnya begini Pak, kayak kompetensi sosial emosional itu Pak, kan kita banyak mengatakan anak-anak harus bisa mengungkapkan perasaan emosinya, tapi banyak guru yang tidak tahu bagaimana cara itu, dan saya coba menerjemahkannya dalam hal seperti ini Pak. Jadi di awal pembelajaran anak-anak akan menempelkan ini, lalu kita akan menanyakan Pak bagaimana perasaan mereka hari ini untuk menjaga psikologisnya Pak. Jadi itu yang dimaksud tadi, yang tujuan terakhir itu apa? Kesejahteraan psikologis. Siap, itu dia Pak. Terakhirnya mereka mengungkapkan dengan itu salah satunya Pak, psikologis awal sebelum memasuki proses pembelajaran. Nah, nanti di dalam proses pembelajaran itu sebenarnya ada tadi Pak di video itu, nanti ketika mereka udah melakukan sepanjang proses pembelajaran itu nanti ada namanya teknik stop Pak. Teknik stop itu untuk meregangkan pikiran dan hati mereka sehingga mereka jauh lebih tenang ketika akan melakukan presentasi. Kenapa Pak? Karena banyak kita guru itu ketika mengajar lupa memperhatikan hal ini, karena anak sudah menghadapi proses tegang selama proses pembelajaran yang kita anggaplah 3 kali 45 menit, tapi kita tidak memberikan waktu kepada mereka untuk tenang sebentar, merilekskan diri. Nah itu Pak, ada teknik stopnya lagi tadi Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Siap Pak. Baik, silakan tutup. Siap. Oke Bapak, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertanyaan membangunnya. Saya sangat termotivasi, dan apa yang disampaikan Pak Musa tadi, insya Allah semoga saya ada rezeki, hal ini akan saya jadikan tesis. Terima kasih banyak Mbak inspirasinya. Demikian dari saya, Bayu Andika, asal SD Negeri 13 Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.